Operasional per pohon anggap saja 10.000. Kali 1.000 ada 15 juta. 15 juta sekali satu musim tanam. Ya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Kita berada di greenhouse tanaman melon milik Bu Azizah di Desa Blok Agung, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pengelola, ya, Bapak Yitno. Siap. Beliau adalah pengelola di kebun melon ini. Luas tanahnya ini kurang lebih 11 kali 50 meter persegi. Kemudian dengan jumlah tanaman totalnya ada 1048. Dari 1048 itu yang 900 kurang lebih adalah jenis melon intanon, ya, yang selebihnya adalah jenis melon biasa yang ada di pasaran. Kenapa kemudian kita memilih jenis intanon? Karena memang dari sisi harga, terus kemudian pemasaran itu pasarnya sudah terbentuk, ya. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yitno. Selamat pagi Pak Yitno. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Ini beliau adalah pengelola di kebun ini. Beliau akan menceritakan kepada kita, bercerita mulai dari awal, mulai buka kebun sampai kemudian melon ini usianya sudah di atas 43 hari setelah tanam. Mungkin bisa cerita Pak apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum, semangat pagi seluruh petani senusantara. Ya, siap. Nama saya Yitno dari Banyuwangi. Ini bercerita tentang budidaya melon intanon, Pak. Dari sini pengelolaan ini mulai dari awal semuanya kami menggunakan produk-produk dari Agronasa. Mulai dari H-2 sebelum tanam ya. H-2 kami menggunakan produk-produk dan sebelum itu pengolahan tanah dulu ya Pak. Pengolahan tanah ini pupuk dasar. Di samping saya aplikasikan kompos biasa, kami campur dengan Supernasa untuk pupuk dasar sebelum kami tutup mulsa. Ya. Kemudian untuk pengocoran dari H-2 kami menggunakan produk tangguh itu dengan dicampur Glio, ya. Kami menggunakan sistem impus ya Pak, pakai selang ya. Pakai selang. Jadi kita pupuk ini kita aduk dalam satu tandon. Ya. Untuk 1000 tanaman ini kita membutuhkan 1000 liter. 1000 liter. Nah, untuk 1000 liter air dari H-2 sebelum tanam, saya mengaplikasikan 1000 liter ini 2 botol tangguh. 2 botol tangguh ya. Sama 2 pack Glio. Nah, berarti 2 liter tangguh dan 1000 liter air. 200 gram Glio. Ya, dalam 1000 liter air di tandon tadi. Itu kami kocorkan dari H-2 sampai tanaman umur ke 7 hari. 7 hari. Nah, setelah itu pengocorannya, kita berbicara pengocorannya, makro mikro kan selalu kami ikutkan, cuman dari Agronasa kami menggunakan Supernasa. Iya. Supernasa. Berapa ini Pak jumlahnya Supernasanya? Dalam satu kocor itu kami taruh 100 gram. 100 gram. Tapi selang 1 hari, dua hari sekali. 100 gram per titik tanam. Ya. 100 gram. Ini. Ya. 100 gram kita masukkan per titik tanam. Enggak. Itu kita aduk di tandon. Oh, yang tandon itu 100 gram tandon. Aduk tandon. Siap. Karena masih dini. Iya, siap. Masih dini. Nanti setelah umur semakin itu kita tambahkan lagi ya. Gitu. Jadi pengocoran berapa hari sekali Pak tadi? Itu selang 1 hari. Oh, per 1 hari berhenti. 1 hari lagi penyemprotan, 1 hari pengocoran. Jadi gitu. Kita di sini yang kita tingkatkan bukan masalah dosis, tapi intervalnya seperti itu Pak. Nah, Supernasa, pengocoran Supernasa ini setelah tadi Glio sama tangguh ini Pak, ini sampai di HST 20 hari. 20 hari. Kemudian kita ganti pengocoran menggunakan PWR. Power Nasa. Berapa gram Pak? Sama, 100 gram juga. Sama. Nanti kita peningkatannya sesuai umurnya. Umurnya ini. Itu dari media yang dari kocor Pak. Iya. Sekarang kita bercerita tentang penyemprotan. Pakai ini ya, pakai ini di usia
mulai 4 hari sampai ke 20 hari itu saya menggunakan Grand Star. Grand Star, Pak. Iya. Jadi satu tangki itu Satu tangki yang berapa liter tuh, Pak? 16 liter. 16 liter, Satu saset. satu set Grand Star. Ini kan isinya 3 ya kalau Iya. di total ya. Ada satu saset Grand Star ditambah aero Iya, ya. iya, itu. Di dalam satu tangki untuk 1.000 tanaman ya. Iya, untuk 1.000 biasa. tanaman. Irit sekali ya. Kemudian setelah di usia 20 itu ZPT kita ganti lagi juga Iya. dari Agronasa juga. Ya. Tapi Pakai yang berbentuk cair. baik hormonik dan sama POC POC juga aero. Air ini Aero, ya. selalu mengikuti ya. Siap, siap. Berkat aero ini sangat bagus. Ini sekali. masuknya di tandon atau di semprot? Ini di media semprot. Semprot ya. Ininya berapa tutup, Pak? 5 5 tutup, ininya 2 kali tutup. 2 tutup Tutup. dalam satu. Aeronya berapa Tadi. tuh? Setengah? Enggak, ini pakai 5 mili saja. Oh, 5 mili saja. Siap, siap. 5 mili saja. Ya, 5 mili itu Ini sampai kita ke arah panen, Panen, sudah ya. enggak diganti lagi ya, ya. ya. Itu, Pak. Ini penyemprotan tadi, Pak, itu selang satu hari ya? Ya. Ya. Satu hari ini misalnya Nah, kita pemupukan, Bukan, satu hari besok penyemprotan. penyemprotan, Oh, besoknya lagi pemupukan. Ya, selang hari gitu ya. Luar Jadi biasa. melalui kocornya selang satu hari, selang Oke. satu hari. Oke. Kalau sorenya ya tergantung kondisional musim atau hujan atau enggak, nanti kocor air biasa. Oke. Untuk pengendalian hama penyakitnya, Pak, di sini sudah Nah. menggunakan apa saja? Untuk hama penyakit, sementara yang kami gunakan ini penanggulangannya interval 5 hari saya menggunakan BVR, Pak. Ya, BVR. Saya menggunakan BVR. Satu tangki berapa? Satu tangki 1 sendok. 1 sendok. Siap, ya. Tapi kita continue 5 hari 5 hari sekali. pasti kita aplikasikan. Aplikasi ya. Untuk Mengaplikasikannya sore apa siang sore, atau Pak. pagi? Saya di atas jam 5 Oke, saya. ya. Di atas jam 5. Jadi ada perbedaan kalau mupuk di pagi hari, kalau pengendalian penyakit sore hari. Sore hari, Ya. selalu sore hari. Siap. Oke. Dan selalu pakai ini, Aero ya. pakai aero ini. Siap. Itu. Nah, itu Pak Eko. Oke. Tadi kita sudah menyampaikan, Pak Yatno sudah menyampaikan secara data dan lengkap. Mungkin ada satu hal yang belum sampaikan, Pak. Ya. Dari sisi ekonominya, hitung-hitungannya. Mungkin Oh. supaya lebih sederhana, Pak. Satu Oke. pohon itu modalnya berapa? Gitu saja lah. Anggap saja Ah. gini, Pak ya. Iya. Kalau harga intanon ini selama yang kami tahu ini kan tidak ada harga di bawah 15.000 Iya, siap. per kilo. Per kilo. Betul. Anggap saja kita di 15.000 gitu. 15.000. Ya. Kalau satu pohon ini benar-benar cuma 1 kilo isinya, dan satu pohon ini mengeluarkan operasional, ya, operasional per pohon anggap saja 10.000, Iya. 10.000, kan kita masih sisa 5.000 per 5.000. pohon. Ini nilai yang sangat kecil. Iya, Yang antisipasi anggap saja dengan satu pohon 1 Ah, kilo ya. sama dengan tanaman 1.000 mati 500 Ya, gitu. siap, siap. Ibaratnya Oke, seperti oke, itu. Itu masih Masih kita ada masih keuntungannya. belum Ya. rugi. Jadi dari sisi pertama, cara pengolahan sudah disampaikan Pak Yitno. Ya. Dari sisi ekonomi juga disampaikan. Bahkan beliau menyampaikan ada dengan nilai yang sangat aman ya, aman ya, relatif aman. Tapi sebenarnya mitra nasa sekalian, kalau dari cerita Pak Yitno tadi, pengalaman yang di beberapa para petani melon ya, itu hampir rata-rata realnya paling nggak satu tanaman bisa mencapai 1,5 kg per tanaman satu buahnya. 15.000 berarti sekitar ada 22.500 ya kan. Dengan modal 10.000 masih ada keuntungan 12.000. Jadi ranknya gini, antara 5.000 sampai 12.500 rank keuntungannya ya. Ya. Paling rendah 5.000, paling bisa yang harga sekarang sekitar sampai 12 sampai 15.000 rupiah. Kan itu. Nah, artinya di sini kan ada 1.000 tanaman, Pak ya. Ya. 1.000 tanaman tinggal dikali. 1.000 dikali kalau kita pakai angka tadi 15.000 saja, keuntungannya berarti 15.000 kali 1.000 ada 15 juta. 15 juta. Sekali satu musim tanam. Ya, Coba ya. betul. Dalam satu tahun bisa 4 Pak ini. 4 kali. 4 kali ya. Bayangkan kalau misalkan 4 kali berarti 15.000 ada kurang lebih 60 juta. Ya. Ya, kalau dari hitungan matematis ya Matematika itu rendah. sudah insya Allah sudah bisa mencapai nilai BEP. Ya, luar biasa ya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bahwa potensi pertanian apalagi dengan menggunakan teknologi NASA sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Siapapun bisa bertani, siapapun bisa mengusahakan asal ada kemauan. Kemudian jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan para senior yang sudah mengawali di
tanam melon khususnya di greenhouse. Mungkin itu ya dari saya sebagai pendamping di sini. Saya Eko Zulkifli dari PT NASA Natural Nusantara bersama dengan Pak Yitno. Mungkin ada pesan-pesan Pak bagi para penggiat melon atau yang mau mencoba melon, monggo silakan Pak Yitno. Ya, untuk mitra-mitra seluruhnya ataupun bagi para petani yang ingin sebuah perubahan Pak ya. Yang ingin sebuah perubahan, tingkatkan keberanian dalam berinvestasi dalam bertani di dunia petani modern. Dan saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Pak Dimas juga Pak Eko dari PT Natural Nusantara untuk menyempatkan waktu datang ke lahan kami, lahan Bu Ajijah yang kami kelola. Terima kasih semuanya ya Pak. Baik, terima kasih mitra sekalian. Dari saya sekian, kita sama-sama dengan salam khas NASA yaitu semangat padi.